Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penggemar KSA Channel, seperti yang saya katakan kemarin ya, hari ini saya akan memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menguatkan fisik ya, daya fisik, daya fikir, dan tentunya adalah daya batin. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu sama sahabat, yang mana sebelum kita menjalankan atau mempelajari itu semua, apakah sahabat semuanya sudah meningkatkan kualitas spiritual ibadahnya? Karena itu juga menjadi salah satu usaha yang bagus untuk meningkatkan daya fikir dan daya batin. Baik sahabat KSA Channel, kita langsung saja. Kita ketahui di dalam tubuh kita itu mempunyai unsur energi yang sangat hebat Allah berikan. Dan ada beberapa orang itu ada yang mengaktifkan energinya dengan berbagai macam cara, dan banyak sekali cara-cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan energi tersebut. Tetapi tidak jarang juga yang tidak mengaktifkan ya, artinya biasa-biasa saja gitu. Nah, tujuan mereka mengaktifkan itu pertama adalah untuk kesehatan ya, meningkatkan kualitas kerezekian, pamor ya, wibawa, dan mungkin ada niat-niat tertentu ya. Setiap manusia itu mempunyai niat tertentu. Setiap manusia mempunyai niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal yang mereka perbuat, yang mereka lakukan, itu semuanya tergantung dari pada niatnya. Baik, pecinta KSA Channel, kita langsung saja. Dan setelah manusia itu mempunyai karakter energi atau power yang kuat dan hebat, kita juga sadar bahwasanya di alam semesta ini Allah juga berikan kekuatan. Allah juga berikan satu bentuk energi atau power yang disebut prana. Nah, energi-energi yang ada di alam itu disebut prana, dan prana itu juga bisa hinggap di pepohonan ya, energi dari pohon, energi dari angin, energi dari air, energi dari sinar matahari ya. Dan semuanya itu Allah berikan gratis, tergantung kita mau menyerapnya atau tidak. Dan penyerapan itu bertujuan untuk suatu bentuk kebutuhan yang akan kita butuhkan suatu ketika. Ini maaf sahabat, nah ini saya membuat video ini yaitu kebetulan selesai sholat Jumat, karena waktu inilah yang bisa saya sempatkan. Selain waktu yang seperti ini saya sangat padat banget ya jadwalnya ya, mulai dari pasien ya, dan kesibukan lainnya gitu, yang pasti ke arah pasien. Makanya saya sempatkan setelah sholat Jumat ini saya membuat tutorial ini.
Yang pasti sebelum kita melakukan pembangkitan energi daya fikir dan daya batin, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah niat kita. Niat kita apa? Kalau niatnya hanya sekedar bermain-main, maka akan membuang-buang waktu saja. Tapi kalau niatnya karena ingin merubah cara hidup lebih bermanfaat, ya, ikhlas ibadah karena Allah Ta'ala, maka itu akan membuahkan hasil yang sempurna. Sahabat KSA Channel, sebelumnya kita melakukan beberapa cara atau metode untuk pembangkit energi itu. Alangkah baiknya kita mandi bersih dulu. Mandi bersih, kemudian sediakan segelas air putih. Setelah kita mandi, kita sholat hajat, ya, dan sediakan segelas air putih. Ya, setelah selesai sholat hajat, kemudian banyak-banyak membaca istighfar. Maaf, ini jalannya agak goyang-goyang nih ya. Banyak-banyak membaca istighfar. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, atau hal-hal yang mengotori anggota tubuh kita, ya, atas dosa mata, dosa hidung, dosa lisan, ya, dan dosa anggota tubuh. Setelah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita minta ingin diberikan satu kelebihan, yaitu ingin mengaktifkan atau ingin menguatkan energi daya fikir dan energi daya batin. Cara pengaktifannya cukup sederhana, mudah, dan tidak memakai biaya ini, sahabat. Nah, setelah kita baca istighfar, kita berbanyak, yaitu zikir tahlil la ilaha illallah, ya. Usahakan saat membaca itu hati kita juga ikut membaca. Jadi membacanya pelan. Seberapa banyak, Ki? Seberapa banyak, yaitu seikhlasnya. Seberapa kamu ikhlas? Setelah membaca tahlil, hembuskan pada air yang sudah disediakan di dalam gelas tadi. Hembuskan 3 kali dan ulangi tahlilnya 3 kali. Setelah selesai dihembuskan ke air, kemudian kita memohon lagi kepada Allah dengan niat dan tujuan karena ibadah, karena ingin membuka kekuatan atau mengaktifkan energi daya fikir dan energi daya batin. Sahabat KSA Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melakukan pembersihan energi negatif dari tubuh kita melalui air putih tadi, ya, kemudian kita baru melakukan yaitu meditasi mata alam. Oh ya, ada yang ketinggalan, yaitu setelah kita membaca tahlil tadi, dihembuskan di air, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Pahami makna dari surah Al-Fatihah tadi, baca pelan-pelan dengan khusyuk dan jangan buru-buru, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yaitu Rabb yang menguasai seluruh alam, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai, yang menguasai, yaitu hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, tunjukkanlah saya di jalan yang lurus ya Allah.
ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan mereka orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya, kita minta jalan yang lurus kepada Allah seperti jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang tersesat atau orang-orang yang melakukan kezaliman. Lah, di dalam membaca doa ini kemudian dihembuskan juga ke air. Ya. Lah, di saat kita membaca doa ini dengan penuh khusyuk, pelan, dan jangan buru-buru. Setelah membaca itu, terakhir baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, ditutup dengan An-Nas 1 kali. Hembuskan juga ke air, lalu airnya diminum. Sahabat KSA yang dimuliakan oleh Allah, dengan cara seperti ini untuk kedepannya kita kemudian lebih taat lagi kepada Allah, membiasakan diri kita tadarusan Al-Quran setelah sholat maghrib. Pokoknya di rumah harus ada tadarusan gitu. Terus selalu berbuat positif-positif. Setiap ada orang yang kita lihat kebetulan orang itu dalam keadaan susah, perlu itu kita bantu dan perlu kita doakan. Itu juga akan bisa membersihkan pikiran kita. Kita doakan. Ya. Ada kakek-kakek susah, ada nenek-nenek susah, atau ada orang yang kesusahan, kita doakan. Ya. Itu juga salah satu sedekah doa. Itu juga akan memberikan daya pikir kita menjadi lebih positif dari sebelumnya, dan batin kita akan menjadi terbiasa untuk mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama. Karena dengan bersihnya batin, maka batin kita akan bisa seperti cermin, sehingga sesuatu hal yang tidak tampak sama kita, Allah akan berikan Allah akan beri petunjuk, sehingga yang tidak tampak tadi menjadi tampak. Akan menjadi cermin batin kita, akan menjadi bersih batin kita. Sahabat KSA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai melakukan pembersihan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita, ya, dan kita sudah mempunyai itikad, niat untuk lebih baik dari sebelumnya, ya. Setelah itu mulailah kita melakukan meditasi mata alam. Meditasi mata alam ini kita cukup sederhana saja dalam pembelajarannya. Jadi apa aja kira-kira bahannya cukup lilin, itu yang pertama. Yang kedua adalah ruangan atau kamar boleh, ya, atau tempat sholat boleh. Lilin yang di sini warnanya bebas, ya, cuman lebih bagus identik ke warna merah. Kenapa? Sebab warna merah itu juga nanti di saat mata kita lelah, warna merah itu tidak terlalu mengganggu pandangan, daya fokus atau konsentrasi kita. Makanya bukan harus warna merah terus kemudian begini, enggak. Tujuannya cuma itu aja, untuk menambah daya fokus aja gitu. Jadi lilin, kemudian ruang yang bersih, enggak pun harus rapi, paling tidak bersih, ya. Itu adalah modal yang harus kita sediakan. Yang ketiga modalnya adalah kemauan atau tekad, kemauan. Karena jujur walaupun ini mudah tetapi berat, karena kadang malas, ya, ogah gitu, itu udah pasti terjadi gitu. Itu udah pasti ada dalam diri kita itu. Jadi itu yang harus kita timbulkan, tekad tadi itu. Oke, setelah kita sudah sediakan tempat, ya, kita sudah sediakan tempat, kita sudah sediakan lilin, kemudian matikan lampu. Cukup kita
hanya pakai penerangan cahaya lilin saja. Ya, penerangannya cahaya lilin saja. Di situ kita hidupkan, terus kemudian kita duduk bersila. Ya. Duduk bersila kita itu kurang lebih jaraknya antara kita dengan lilin itu sekitar hampir 2 meter ya, hampir 2 meter, nggak ada masalah. Terus usahakan lilin yang kita pandang itu minimalnya ya, setidaknya itu lurus dengan pandangan mata kita. Jadi jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas, yaitu lurus pada lurusan mata kita. Yang lurusan mata kita itu adalah lilin tersebut atau api lilinnya. Atau boleh kita memakai kertas putih, kertas karton yang putih, kemudian tengahnya kita kasih titik warna hitam ya. Terus kemudian kita tempelkan di dinding. Nah, kalau yang seperti ini itu kita tetap nyalakan lampu ya, karena kalau tidak kita nyalakan lampu kita tidak akan bisa melihat titik hitam itu sebagai melatih daya fokus kita. Sahabat KSA Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini saya doain terus lah pokoknya para subscriber saya ya, yang like video saya, pokoknya yang mendukung itu tetap saya doain, yang dirahmati oleh Allah ya. Semoga kalian semua rezekinya melimpah, diberi kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, tadi setelah kita udah sediakan bahannya itu, kemudian kita nyalakan lilinnya atau kita pasang kertas kartonnya, kita kemudian duduk ya, duduk memandang titik hitam tadi atau api lilin itu ya, selama kurang lebih 15 menit ya. Selama kurang lebih 15 menit. Apakah boleh berkedip? Boleh. Yang penting kalau memang nggak terpaksa jangan dikedipkan. Kalau bisa usahakan jangan berkedip. Kalau memang nggak kuat tetap pasti akan berkedip ya. Tapi tetap daya fokus usahakan jangan goyang. Tujuan kita ingin memusatkan daya pikir kita itu lebih ke arah konsentrasi yang tinggi. Tujuannya ke situ. Ini untuk menguatkan atau membangkitkan daya pikir yang baik. Terus untuk daya batin itu nanti setelah kita lebih dari 5 menit atau 10 menit biasanya batin kita akan merasa tenang. Suara-suara udah mulai terasa hening. Lah, di saat itu terjadi kekosongan yang ada dalam hati kita, batin kita dan perasaan kita atau wirasa kita, isilah dengan kalimah-kalimah tauhid atau pakai tahlil boleh, atau zikir Allah Allah Allah, letakkan pada jantung ya, letakkan khususkan zikir itu pada jantung Anda, yaitu 2 jari di bawah susu sebelah kiri, maaf ya, 2 jari di bawah susu sebelah kiri, itu adalah letak jantung kita. Fokuskan ke arah itu ya, fokuskan ke arah itu sampai setidaknya nanti kita akan merasa bahwa jantung kita akan terisi satu bentuk energi daya fokus ya. Kita nanti akan berasa seperti berbeda dari sebelumnya gitu. Insya Allah seperti itu. Yang penting satu, niat kamu bersih, ikhlas karena Allah Ta'ala, semuanya bisa kamu rasakan, kelembutannya, energinya gitu. Usahakan memandang lilinnya itu minimal itu 15 menit. Adapun mau berkedip atau tidak ya setidaknya diusahakan dulu agar tidak berkedip. Lamun berkedip juga itu udah hal wajar karena mata kita pasti lelah. Terus yang pasti akan mengeluarkan air mata, itu udah jelas. Lah, dengan cara tersebut itu akan menenangkan jiwa kita, menenangkan fikir kita, dan menjadikan fikir kita itu jauh lebih ke arah fokus yang lebih tinggi.
dan kemudian batin kita juga akan lebih tenang. Nah, itu batin kita juga akan lebih tenang gitu. Dengan cara seperti ini, apapun yang akan kita gali, yaitu tentang ilmu spiritual atau supranatural atau kemampuan menumbuhkan kemampuan yang di luar nalar orang pada umumnya, itu kita akan lebih cepat. Karena apa? Hati kita udah bersih, pikiran kita jernih, fokus kita udah terlatih, maka akan lebih mudah untuk mempelajari satu keilmuan, insya Allah. Jadi ini adalah cara untuk meningkatkan kekuatan daya fikir dan kekuatan daya batin. Lah, itu target itu gimana, Ki? Targetnya lah ya, target ya. Targetnya itu untuk mencapai titik yang bagus, titik yang sempurna itu gimana? Dalam keadaan pikiran masih terkontrol, batin juga terkontrol, itu nanti kita seakan-akan melihat api lilin yang kita nyalakan tadi itu tidak terlihat. Itu seperti hilang. Lilinnya ada, tapi apinya itu tidak terlihat, padahal nyala gitu. Dalam keadaan saat kita melihat lilin tersebut, kita akan melihat bahwasanya lilinnya itu akan hilang gitu. Itu adalah targetnya. Kalau untuk yang titik ini, kalau yang titik memang saya belum pernah mencoba, jadi saya nggak tahu titik sempurnanya gimana. Cuman yang pasti titik itu nanti kalau hilang itu belum menandakan suatu keberhasilan. Makanya kalau saya terkadang itu pernah saya coba, itu titiknya saya buat 2 bahkan 3 ya. Saya mencoba untuk melihat salah satu titik yang saya pandang itu hilang, sementara titik yang 2 atau titik yang lain itu tidak hilang. Dan ini apabila istiqomah seminggu 1 kali dilatih, akan menjadikan daya fokus kita, daya ketenangan kita juga akan lebih mantap. Nah, itu adalah meningkatkan daya pikir dan daya batin. Setelah selesai tahap itu, kemudian kita menginjak ke tahap selanjutnya, yaitu meditasi ketenangan. Yang tadi adalah meditasi mata alam ya sahabat ya. Nah, terus yang kedua adalah meditasi ketenangan, itu untuk penyempurnaan semuanya. Nah, meditasi ketenangan gitu, kita cukup duduk bersila ya. Boleh dilakukan pagi hari. Kemudian kita tenangkan pikiran, kita tenangkan batin kita tenangkan semua yang ada di dalam tubuh kita, termasuk otot kita rilekskan, kemudian saraf-saraf kita rilekskan, mata pun dipejamkan ya, sekedar pejam gini, tidak terlalu dipejamkan seperti ini ya. Jadi kita rilekskan semuanya, kita kendorkan semuanya, bahu kita turunkan saat kita melakukan meditasi ketenangan. Kemudian cobalah untuk menciptakan satu bentuk di dalam ketenangan itu adalah zikir sir, yaitu Allah, Allah, Allah. Bayangkan saja yang ada pada saat itu hanya Anda dan Allah ya. Jadi Anda sedang duduk menghadap kepada Allah. Lah di situ bayangkan bahwa Anda sedang melakukan komunikasi kepada Allah. Dengan niat apa? Ya Allah, di sini saya bersimpuh, di sini saya duduk menghadapmu ya Allah. Mohon kepadamu untuk diberikan ketenangan, diberikan daya fokus yang baik ya. Berilah saya kekuatan ya Allah untuk menjalani kehidupan ini, dan berilah saya kemampuan ya Allah untuk bisa membantu sesama. Cukup itu aja.
niatmu apa, insya Allah Allah lebih tahu, apalagi Allah lebih tahu niat kamu. Insya Allah seperti itu. Sahabatku, sahabat KSA Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan cara seperti itu, karena dengan cara seperti itu cukup mudah dan tidak memakai biaya apapun. Kuncinya ada pada kemauan. Itu tadi adalah cara untuk menguatkan daya fisik, menguatkan daya fikir dan menguatkan daya batin. Jadi apapun keilmuan yang akan Anda pelajari, kuncinya kuatkan daya fikir dan daya batin Anda dulu, supaya lebih bersih, supaya lebih bisa menerima apa yang sedang Anda pelajari. Tapi kalau seandainya Anda tidak membersihkan fikir dan batin dulu, apapun ilmu, apapun yang akan Anda pelajari itu akan sulit, akan sukar masuk, ya, akan sukar masuk. Dan ingat, tetap minta petunjuk kepada Allah, tetap minta bimbingan, ya, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk melatih daya fisiknya, mungkin sahabat KSA Channel juga sudah tahu, ya, atau pemirsa yang lain juga sudah tahu, yaitu dengan melatih kebugaran, ya, yaitu gerakan-gerakan senam yoga. Itu juga bisa melatih daya fisik kita, melatih daya kelenturan tubuh kita, melatih daya otot-otot kita. Cukup simpel untuk olahraga yang fisik, siapapun sudah tahu, ya, yaitu olahraga kebugaran lah, intinya seperti itu. Sahabat KSA Channel yang dirahmati oleh Allah, jadi inilah yang saya sampaikan, yaitu untuk meningkatkan, memunculkan, yaitu energi daya fikir, energi daya batin, dan energi daya fisik. Nah, untuk tahap selanjutnya, untuk video selanjutnya, itu saya akan menjelaskan tentang meditasi ketenangan. Meditasi ketenangan tujuannya untuk memancarkan aura, ya, terus kemudian juga mencerdaskan pikiran kita, membuat batin, fikir, fisik kita akan lebih bugar lagi, ya, merasa enteng, ya, merasa bersemangat gitu, merasa bersemangat. Jadi sahabat KSA Channel, itu untuk video selanjutnya saya akan buat meditasi ketenangannya. Jadi lakukan ini dulu. Bagi yang mau melakukan, bagaimana cara saya izinnya Ki untuk melakukan? Cukup mudah, ya, dan itu seikhlasnya saja, dan saya tidak mewajibkan dan tidak menuntut harus seperti itu, ya, yaitu dengan cara like dan subscribe. Jika perlu Anda bagikan, Anda share ke yang lain. Itu adalah mahar, ya, mahar untuk mempelajari ini. Sebenarnya itu kalau seandainya pun nggak di like dan subscribe juga tidak ada masalah, silahkan mau dipelajari, cuman lebih berkahnya insya Allah seperti itu. Dan saya akan mendoakan para sahabat semua yang mau mempelajari, yang mau belajar, itu saya doakan, makanya supaya lebih afdol lagi, lebih berkah lagi, silahkan Anda like dan subscribe. Saya juga akan mendoakan ikhlas karena Allah Ta'ala, apa yang Anda pelajari dapat keberkahan dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat KSA Channel, mungkin tidak bisa panjang lebar, ya, mungkin saya menjelaskan tadi cukup detail. Ini saya sekarang arah menuju rumah, ya, tadi dari masjid sengaja saya putar sebentar. Tujuan saya ingin memberikan janji saya, yaitu bagaimana cara
meningkatkan daya pikir dan daya batin. Adapun untuk daya fisik, para sahabat-sahabat semuanya sudah tahu bagaimana caranya. Jujur saya nggak ada waktu ini sahabat, makanya kesempatan saya ini kebetulan pas selesai sholat Jumat, saya mau ngambil waktu dulu paling lamanya 1 jam untuk membuat video ini dulu ya. Mungkin cara bicara saya bisa dipahami ya sahabat ya. Apabila yang belum paham bisa langsung ke WA pribadi saya tidak pakai asisten, jujur, karena di bidang pengalaman atau seperti ini, keilmuan tentunya saya maunya langsung dengan saya, artinya saya bertanggung jawab gitu. Jadi kalau dengan asisten itu saya nggak merasa mengajarkan, kalau saya nggak ada kesalahan ya saya tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Tetap ditanyakan apabila ada yang tidak paham atau ketidakpahaman, karena dengan bertanya Anda akan lebih paham dan akan lebih sukses dalam mempelajari tutorial-tutorial dari saya. Sahabat KSA channel yang dirahmati oleh Allah, dalam doa saya kepada seluruh ya, agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya. Kemudian kita lebih tingkatkan ketakwaan, kita lebih tingkatkan kualitas kecerdasan kita. Kita tahu sendiri keadaan sekarang ini sudah luar biasa ya. Yang kita harapkan bersama, kita bisa terbebas dari kezaliman-kezaliman, kita bisa terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salam sehat, salam Cakra Prana Mustika, salam menyibak misteri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.